akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan DCS dan afasia. Nama ibu siapa? Sekarang ibu ada di mana, Bu? Coba angkat kedua tangan ibu. Baik, Bu. Saya coba ulangi kata-kata saya, yaitu pepaya, kucing, buku. Pepaya, kucing, buku. Baiklah, Bu. Bagus. Selanjutnya saya ulangi kata-kata saya, yaitu dengan cara itu saya ingin pergi ke pasar. Saya ingin pergi ke pasar. Baiklah, Bu. Jadi KCS pasien yaitu I-nya 4, verbalnya 5, dan motoriknya 6. Secara kualitatif yaitu keadaan pasien yaitu komposit mentis, yaitu tidak terdapatnya afasia. Yang kedua yaitu pemeriksaan tanda rangsang manual. Yang pertama yaitu pemeriksaan kaki kedok. Jangan santai dulu. Tidak adanya kaki kedok. Yang kedua yaitu langsang, yaitu tidak ada nyeri kan, Bu? Yang ketiga yaitu pemeriksaan Lidenski yang pertama yaitu luruskan kakinya, Bu. Yaitu Lidenski pertama negatif, yang kedua yaitu Lidenski kedua yaitu negatif karena tidak adanya fleksi tingkat kontralateral. Itu yang ketiga yaitu negatif. Yang keempat yaitu yang keempat yaitu negatif. Yaitu pemeriksaan yang pertama yaitu adanya fasilitas yang kedua yaitu coba ibu angkat alis ibu, alisnya simetris. Yang ketiga yaitu matanya, Bu, matanya simetris. Yang keempat yaitu coba senyum. Dan baiklah, yang keempat yaitu pemeriksaan nafas 2. Yang yaitu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu ketajaman penglihatan, yang kedua yaitu refleks pupil, yang ketiga lapang pandang. Yang pertama yaitu ketajaman penglihatan. Coba ibu tutup mata ibu satu. Ini berapa, Bu? Ini berapa, Bu? Ini. Coba ibu tutup sebelah kiri, Bu. Berapa, Bu? Ini 3, berapa penglihatan ibu baik. Yang kedua yaitu melihat lapang pandang. Di sini saya akan membawa benda ini ke tengah. Apa ibu, kalau ibu melihat, ibu bilang iya ya, Bu. Tutup mata ibu sebelah kanan, Bu. Apa ibu melihat benda ini? Coba ke sebelah. Ibu bagus. Selanjutnya pemeriksaan pupil. Yang ketiga yaitu melihat refleks pupil, bagus. Yang kedua bagus. Yang kelima yaitu pemeriksaan motorik. Yang pertama yaitu coba angkat tangannya, Bu. Sekali. Nah, bagus. Selanjutnya yaitu coba angkat kaki yang keduanya. Keempat itu kakinya, coba tarik. Itu pemeriksaan otot lemas. Baiklah, motorik pasien yaitu pada positif pada ekstremitas atas, yaitu
Yang kedua yaitu positif pada ekstremitas bawah. 5. Gerakannya bebas, tidak ada atrofi atau putus otot. Perkenalkan, nama saya Rini Vita. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Pertama, kita melakukan pemeriksaan secara infeksi. Pertama, kita lihat konjungtiva pasien dan skleranya. Selanjutnya, kita melihat wajah pasien apakah ada edema, melihat bibir dan kulit pasien apakah membiru atau psoriasis. Selanjutnya kita melihat kelenjar beta-benign di leher pasien. Selanjutnya kita lihat jari-jari pasien apakah ada pelamin kelenjar atau tidak. Selanjutnya kita melihat bentuk gerakan lilit dada pasien. Apakah ada Kedua, kita lakukan palpasi. Yang pertama, kita palpasi pada trakeas pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, palpasi dada pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kita melakukan pemeriksaan faktor tensilitis. Menyuruh pasien bilang 77. 7. Selanjutnya melakukan perfusi. Selanjutnya kita melakukan perfusi apakah melihat apakah bunyi ada peka atau tidak. Kita melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Pertama kita dengarkan suara trakea. Selanjutnya kita dengarkan suara bronko. Selanjutnya kita mendengarkan prosedur. Selanjutnya kita periksa bagian tubuh belakang pasien dengan menyuruh pasien bilang 77. Selanjutnya kita perkusi. Selanjutnya kita auskultasi dengan suruh pasien mengambil nafas. Melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari 12 Januari. Itu pertama kali yaitu nekos ovatorius, yaitu dengan cara beberapa. Kami lakukan pemeriksaan nekos pertama itu yaitu dengan cara beberapa. Nanti ibu merah matanya, lalu ibu baunya apa yang terjadi? Itu orang merah matanya, Bu. Ini apa ya, Bu? Kalau tahu baunya kenapa ya, Bu? Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nekos kedua, optikus dengan kelihatan ya, Ibu. Coba Ibu tutup matanya, Ibu lalu Ibu lihat yang ada di depan Bu ya. Tutup matanya, Bu. Lanjutnya, Bu. Yang bawahnya, Bu. Lanjut, Bu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan terhadap pipetnya. Itu pemeriksaan terhadap pandang, Ibu. Sini nanti saya tutup matanya, lalu pukul saya, lalu saya tunjuk di sini ya. Angka berapa? Ini angka berapa ya? Ini angka ya. Pemeriksaan
nefus ke-3, 4, 5 yaitu nefus akumato, troklea dan adosus. Nah, skip. Nanti gua ada setia dengan saya. Selanjutnya pemeriksaan sensori motorik pada nefus ke-5. Banyak rasa, Bu? Terasa? Ini, Bu? Nih? Ini, Bu? Setelah itu kita pemeriksaan refleks pada pipetnya. Kita melakukan nefus gerakan bagian telinga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidania dari tingkat 3A. Saya akan menjelaskan tentang praktek labor, yaitu mas dan masakano. Baiklah, pertama-tama kita letakkan pasien semipolar yang pertama kali dilakukan setelah diletakkan di depan pasien. Yang pertama-tama kita membersihkan lalu pasangkan udah itunya Mel. Kita pasangkan oksigen pada pasien. Pastikan ada udara, lalu pasangkan kepada pasien. Tidak dapat tumbuh. Tidak dapat. Tanya apakah pasien nyaman atau tidaknya. Lalu baiklah, pemasangan tadi kalau nasakanal tadi 1 sampai 3 liter, kalau tumpang di sini dari 6 sampai 10 liter. Baiklah, tanyakan kepada pasien apakah pasien nyaman atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rami Fitriani Tiara. Saya melakukan pemeriksaan fisik pernapasan. Baiklah, kita akan memeriksa infeksi pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Yang kedua, melihat muka apakah ada edema. Terus yang ketiga, melihat bibir atau kulit squamous. Keempat, memeriksa atau melihat kelenjar getah bening leher. 5, pemeriksaan dinding dada. Selanjutnya palpasi pada trachea apakah nyeri tekan. Selanjutnya palpasi dinding dada apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya pemeriksaan taktil pemitus, minta pasien bilang 77. 777. Selanjutnya perkusi untuk melihat apakah ada bunyi peka pada dinding suara bagian kiri dan kanan. Selanjutnya okulasi, mendengar suara napas trakea. Selanjutnya kita mendengarkan suara paru.
Suruh pasien bilang 77. 777 777. Perkusi. Nah, ya okultasi. Suruh pasien tarik napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Fira, saya sebagai perawat. Saya sebagai pasien Vanessa Putri. Baik, saya sekarang akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada keseimbangan. Rapid alternating movement. Minta pasien untuk meletakkan salah satu tangan di paha pada posisi telapak tangan di bawah dan angkat tangan, kemudian pukul paha, angkat tangan kembali sambil membalik telapak tangan. Yang kedua, minta pasien untuk menekan distal joint ibu jari dengan ujung jari telunjuk berulang-ulang secepat mungkin. Amati kecepatan irama dan kelancaran gerakan pasien. Yang ketiga, minta pasien untuk mengetuk kaki ke lantai secara bergantian. Catat setiap kelambatan atau kekakuan. Biasanya kaki melakukan gerakan kurang baik dibandingkan dengan tangan pada point-to-point movement. Telunjuk di hidung dengan telunjuknya. Minta pasien untuk menyentuh jari telunjuk Anda. Selanjutnya, sekarang tahan jari pasien di satu tempat sehingga pasien bisa menyentuhnya dengan satu tangan dan jari tegak. Mintalah pasien mengangkat lengan ke atas kepala, kemudian minta pasien menurunkan dan menjatuhkan tangannya ke bawah menyentuh jari perawat. Selanjutnya, tumit lutut. Minta pasien meletakkan tumit yang satu dan tumit yang kaki berlawanan, kemudian geser tumit dengan menyusuri tulang kering sampai jempol kaki. Selanjutnya, pemeriksaan guide. Pertama, minta pasien untuk menyeberangi ruangan atau lorong, kemudian berputar dan kembali ke posisi semula. Dan amati postur dan keseimbangan ayunan tangan dan gerakan kaki. Berjalan pendek. Posisikan tumit kaki yang satu berdekatan dengan jempol kaki yang lain dalam satu garis lurus. Minta pasien untuk berjalan dengan pola yang sama. Positif apabila simpangan 30 derajat. Selanjutnya, berjalan jinjit tumit. Minta pasien untuk berjalan jinjit tumit. Kemudian lakukan berjalan dengan menggunakan tumit sampai ke arah depan. Pemeriksaan tes Romberg. Minta pasien untuk berdiri tegak, rapatkan kedua kaki jempol ketemu dengan jempol. Pandangan lurus ke depan, perhatikan ada ayunan atau goyang pada anggota tubuh pasien. Romberg positif apabila pasien saat membuka mata BEM mempertahankan postur tubuh. Skap tes Romberg diperkuat. Minta pasien berdiri seperti pada pemeriksaan Romberg. Posisikan kaki seperti tandem. Tumit kaki disentuh dengan jempol kaki yang di belakang. Posisi tangan berserdrift. Pastikan pasien tidak mengalami gangguan postural kelemahan. Kemudian instruksi pada untuk mengangkat ke lengan membentuk garis yang lurus. Minta pasien untuk menahan lengan selama 20 detik. Selanjutnya, refleks demensia. Refleks Gabella. Pastikan dulu posisi glabella dari pasien di antara dua alis. Lakukan
ketukan dengan telunjuk pemeriksaan. Perkenalkan, saya sebagai perawat Lorenza Putri. Saya Nadia Fadila sebagai pasien. Di sini pada video ini akan menerangkan mengenai koordinasi dan keseimbangan. Minta pasien untuk meletakkan salah satu tangan di paha pada posisi telapak tangan di bawah dan angkat tangan, kemudian pukul paha, angkat tangan kembali sambil membalik telapak tangan. Minta pasien untuk menekan distal joint ibu jari dengan ujung jari telunjuk berulang-ulang secepat mungkin. Amati kecepatan irama dan kelancaran gerakan. Ulangi untuk tangan satunya. Biasa tangan ini tidak dominan, biasanya kurang baik dibandingkan yang dominan. Selanjutnya, minta pasien untuk mengetuk kaki ke lantai secara bergantian. Catat setiap kelambatan atau kekakuan. Biasanya kaki yang melakukan gerakan kurang baik dibandingkan dengan tangan. Telunjuk hidung dengan telunjuknya. Minta pasien untuk menyentuh jari telunjuk Anda. Sekarang tahan jari Anda di satu tempat sehingga pasien bisa menyentuhnya dengan satu tangan dan jari tegak. Mintalah pasien mengangkat lengan ke atas dan minta menurunkannya untuk menyentuh jari Anda. Minta pasien meletakkan satu tumit di lutut kaki yang berlawanan, kemudian geser tumit dengan menyusuri tulang kering sampai jempol kaki. Selanjutnya pemeriksaan guide. Yang pertama, minta pasien untuk menyeberangi ruangan atau lorong, kemudian berputar dan kembali ke posisi semula. Amati postur dan keseimbangan ayunan tangan dan gerakan kaki. Pemeriksaan kedua, berjalan pendek, yaitu posisikan tumit kaki yang satu berdekatan dengan jempol kaki yang lain dalam satu garis lurus. Minta pasien berjalan dengan pola yang sama. Berjalan jinjit tumit. Minta pasien untuk berjalan jinjit tumit. Selanjutnya, minta pasien untuk berjalan dengan menggunakan tumit. Kemudian minta pasien untuk jalan di tempat sambil melompat. Minta pasien untuk berdiri tegak, rapatkan kedua kaki, jempol ketemu dengan jempol, pandangan lurus ke depan, perhatikan adanya ayunan pada anggota tubuh. Kemudian minta pasien berdiri seperti pada pemeriksaan Robert. Posisikan kaki seperti tandem, tumit kaki disentuhkan dengan jempol kaki yang di belakang, posisi tangan bersedekat pada kedua tangan. Selanjutnya, instruksikan pada pasien untuk mengangkat kedua lengan, membentuk garis lurus, dan minta pasien untuk menahan lengan selama 20 detik. Amati apakah pasien ada perubahan pada postural, dan tekan sedikit untuk salah satu tangan gerak. Posisi orang normal biasanya akan kembali dengan lancar pada posisi semula. Pemeriksaan terakhir yaitu refleks demensia. Refleks glabella, pastikan dulu posisi glabella dari pasien di antara dua alis. Lakukan ketukan dengan telunjuk pemeriksa.